Selamat sore Kupas TV Lampung, ketemu lagi di program kesayangan kita Kupas Podcast. Bersama saya Reni Agustina, dan pada sore ini kita akan mengangkat tema yaitu perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung. Hari ini Provinsi Lampung berulang tahun yang ke-58 tahun. Tentu di waktu yang berbahagia ini, masyarakat menginginkan daerahnya terus berkembang. Tidak terkecuali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pastinya, yang beberapa tahun belakangan ini mengalami kebelakangan ya, karena dilanda pandemi COVID-19. Dan pada hari ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa, yang tentunya kita akan membahas sesuai dengan tema kita, perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung. Langsung saja kita sapa Mbak Pesi Farisko Alwi Asegaf, SHMKN. Halo. Oke, selamat datang Mbak Pesi. Oh, karena ini podcast harus ada yang tepuk tangan. Iya. karena iya. penontonnya banyak. Oh, iya, saya ngeliat tuh banyak sampai ribuan ya di depan situ ya. Wow, hebat sekali. Yang ribuan itu yang nggak kelihatan, yang nggak ada wujudnya. Oke, Mbak Pesi ini merupakan founder dari Diskursus Network Lampung ya Mbak. DN, iya. Atau disingkat DN sesuai dengan bajunya dipakai sekarang. Oke. Jadi kalau melihat logo ini itu berarti oh iya Diskursus gitu ya. Diskursus Network, iya. Oke, Mbak Pesi mungkin bisa menyapa pemirsa Kupas TV Lampung yang sedang menonton kita. Iya, pemirsa Kupas TV Lampung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun? Iya pun. Ya pun. Oke Mbak Pesi, kalau ngomongin tentang perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung nih sesuai dengan tema yang bakal kita bahas pada sore ini nih, menurut Mbak Pesi perkembangan pariwisata untuk di tanah air ini seperti apa sih, khususnya di Provinsi Lampung? Oke, pariwisata ya. Iya. Cocok sekali sih temanya dengan hari ulang tahun Lampung, hari jadi Provinsi Lampung ke-50, lalu terus kemudian sesuai juga dengan fokus ini dari digital media Diskursus Network begitu. Perkembangan pariwisata di Indonesia ini secara keseluruhan menurut saya sih bagus ya. Kedepannya itu sangat menjanjikan, apalagi kan pemerintah pusat sekarang sedang menggalakkan untuk pariwisata lokal, begitu, dan mereka menggarap secara serius. Ada 5 destinasi prioritas, begitu, dan bukan hanya destinasi prioritas saja yang terus kemudian kelihatan hype-nya, tapi ternyata bermunculan di berbagai tempat, begitu. Ini mungkin ada efek positif dari pandemi COVID-19, begitu kan? Orang menjadi segan ke luar negeri, begitu. Orang lebih menghargai environment-nya, begitu. Orang lebih menghargai yang hal-hal yang sifatnya terbuka dan lain sebagainya, begitu. Jadi ini harus dipakai momentum untuk kembangkitan kembali pariwisata di Indonesia. Betul sekali. Kalau untuk di Lampung, saya selalu berkata bahwa saya itu jatuh cinta sama Provinsi Lampung. Karena saya melihat, saya kenal Lampung ini, saya tahu Lampung ya sejak dulu lah ya, gitu kan. Tapi begitu cukup intensif ke sini dari tahun 2017, 2018, saya akhirnya menjadi jatuh cinta sama Lampung ini, begitu. Jatuh cintanya kenapa? Karena saya melihat semuanya ada di sini, gitu. Mana sih yang nggak ada? Jadi pertanyaannya bukan ada apa di Lampung, tapi apa sih yang nggak ada di Lampung, gitu kan? Kalau kita fokus ke pariwisatanya, begitu, Lampung punya laut, punya gunung, punya kekayaan alam dan lain sebagainya. Saya fokus ke lautnya nih. Masyarakat Indonesia mungkin masih kurang tahu bahwa yang namanya garis pantai di seluruh Lampung ini, yang saya tahu itu semua pantainya pasirnya putih, bening, keren banget kayak gitu kan. Dan kalau sekarang bahasa milenial itu hidden gems, di sini tuh banyak banget hidden gems gitu loh. Banyak banget yang namanya pantai-pantai itu yang belum diketahui masyarakat luar ya, tentunya gitu ya. Kita dari luar Lampung itu yang ternyata dimiliki sekali oleh Lampung. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok lambat sekali mengembangkannya ya? Saya juga harus mencari tahu lebih dalam sih ya, kenapa kendalanya seperti apa. Cuman akhirnya itu membuat saya berpikir untuk why not kita membantu dari sisi itu. Maka muncullah ide membuat digital media yang berfokus
pada pariwisata, pengembangan pariwisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif UMKM seperti itu. Jadi fokusnya Diskursus Network atau DN, kita sebutnya Sobat DN. Sobat DN harus tahu sama fokusnya dong. DN. Oh gitu, Sobat Kupas TV. Oh, iya. Kalau udah banyak kesamaan bisa kolaborasi. Oh bisa. Contohnya salah satunya ya. Seperti itu adalah kita ingin membantu mempromosikan pariwisata di Lampung ini, seperti itu. Oke, jadi DN sendiri itu kedepannya akan fokus untuk perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung gitu ya Mbak. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu Mbak Peci sendiri aslinya dari mana Mbak? Kalau saya sudah melanglang buana. Saya lama di Jakarta. Sejak saya lulus kuliah, saya kerja di Jakarta sejak 2002. Saya wartawan dulu. Saya wartawan sampai 2013. Dari 2002 di 3 TV, RCTI, Antv, dan paling lama di Metro TV. Sesudah itu profesi saya adalah sebenarnya dari 2011 sih SK-nya udah keluar, tapi 2013 saya baru buka kantor, sampai saat ini saya notaris dan PPAT DKI Jakarta. Oke, tapi lahirnya di Jakarta atau di? Nah, tapi sebenarnya saya arek Surabaya. Oh, lahiran Surabaya. lahirnya di Malang, tapi lahirnya di Malang, besarnya tapi di Surabaya. Tapi gitu. berkarirnya di Jakarta. Berkarirnya di Jakarta. Oke, tapi ini mau mencoba untuk di Lampung ya. Iya. Katanya kan kalau wartawan itu nggak ada mantan wartawan. Betul, ya. Wartawan itu jiwanya akan selalu menjadi wartawan. Betul gitu. sekali. Jadi ketika terus kemudian berbincang-bincang, ada kesempatan untuk membuat media, ya why not? Saya pikir saya ambil kesempatan itu menjadi founder Diskursus Network. Oke. Gitu. Ya, salah satu orang yang sukses adalah orang yang selalu mengambil kesempatan ya. Tapi bukan kesempatan yang kesempitan. Betul. Awalnya kesempatan yang buruk gitu. Oke, balik lagi ke tema kita Mbak Messi. Kalau melihat tempat-tempat wisata nih, kira-kira wisata apa sih yang paling potensi khususnya di Lampung ini? Kalau dari pandangan Mbak Messi sendiri. Ya itu tadi pantainya. Pantai begitu. Ya. Yang mulai dikenal orang kan Pahawang gitu kan. Terus ada Tanjung Mas, gitu. Terus yang dikenal malah justru lebih dikenal oleh orang luar adalah Krui ya, di Pesibar. Begitu, itu kan indah sekali, salah satu destinasi puncak untuk surfing, begitu. Jadi Lampung ini sebetulnya kalau menggarap serius potensi wisata baharinya itu menurut saya sangat gampang sekali. Karena tadi saya bilang memang ya itu garis pantainya itu semuanya kayaknya nggak ada yang pasirnya warnanya gelap itu nggak ada kayak gitu. Pasir putih semua ya, dan lautnya itu memang laut yang benar-benar itu bersih gitu. Kan, benar-benar masih natural gitu ya, belum ada olahan atau pokoknya masih asli semua lah gitu ya. Iya, dan lengkap loh. Ada yang laut dengan ombak yang slow, yang biasa begitu ya, yang bisa buat water sport. Tapi kalau kayak di cruise segala macam itu kan yang buat surfing gitu ya, dengan ombak yang fantastis sekali dan bagus sekali katanya. Banyak sekali surfer-surfer dunia memang meluangkan waktu di musim-musim tertentu untuk ke cruise seperti itu. Jadi kalau ini seandainya digarap dengan bagus, infrastrukturnya diperbaiki dan lain sebagainya, itu menarik sekali. Nah, kita Diskursus Network sebagai digital asset, kita juga ingin mempermudah orang untuk mengenal Lampung dari sisi pariwisatanya, begitu. Jadi itu tadi, karena saking banyaknya hidden gems itu orang nggak tahu gitu kan. Nah, untungnya kita kan sekarang punya anak-anak muda millennials, para YouTuber, penggiat medsos segala macam yang secara mandiri mereka mempromosikan potensi-potensi wisata di daerahnya. Itulah yang kita ingin support, ingin dorong untuk kemudian menasionalkan itu, membuat itu menjadi lebih profesional dan lain sebagainya, yang nantinya itu bisa juga dibuat dengan format bukan hanya tempat wisatanya orang yang tahu, tapi how to get there gitu, berapa biayanya, begitu, bisa nginep di mana aja begitu. Terus kemudian derivatifnya kan akhirnya ada juga kuliner yang dicari orang. Seperti itu. Jadi macam-macam lah. Sebenarnya dampaknya banyak banget ya. Oh ya. Dari mungkin oleh-olehnya, kayak cenderamata segala macam ya kan, makanannya gitu kan, terus lingkungan di situ, tempat menginap segala macam ya. Jadi kalau seandainya
tempat wisata itu dikembangkan, mungkin kalau satu tempat wisata dan daerah situ pasti maju ya Mbak ya, apalagi yang mungkin yang agak-agak yang dalam gitu ya, emang lingkungan di situ atau masyarakat di situ yang boleh dibilang masih kurang lah gitu kan, bisa dimanfaatkan untuk jadi tempat menginap gitu ya. Jadi bisa jadi apa namanya, padat karya gitu ya, bisa dikaryakan, begitu bisa menghasilkan, mereka bisa menghasilkan, bisa bekerja di daerahnya sendiri, begitu menjadi tuan di daerahnya sendiri, begitu. Jadi efeknya itu luar biasa. Okay. Tapi selain daripada itu, kita juga fokus, Diskursus Network juga fokus pada pemberdayaan ekonomi kreatif atau UMKM. Di Lampung itu sendiri tercatat ada 200.000 UMKM. 200.000 UMKM gitu. Tapi yang kita kenal kan cuma beberapa ya. Betul. Nah, begitu. Nah, UMKM ini memang masalah klasiknya di seluruh Indonesia menurut saya adalah jualan mereka bagus, keren gitu. Kalau kerajinan tuh keren banget gitu ya. Yang bikin gitu, kalau makanan itu juga enak banget, dan beberapa itu inovatif sekali. Seperti itu, tapi bagaimana mereka bisa menyentuh level promosi, itu kayaknya itu masih menjadi PR sendiri gitu. Lalu kemudian kenapa kok muncul hilang gitu, karena konsep bisnisnya mereka juga belum tahu gitu loh. Jadi akhirnya muncul sesaat, hype sesaat terus hilang gitu, karena belum ditata secara bisnis. Seperti itu masalah klasik UMKM di seluruh Indonesia, dan saya pikir itu juga terjadi sih di Lampung. Jadi pengennya juga bisa menjadi media yang bisa membuat mereka untuk menapaki hal ini, begitu menjadi usaha-usaha UMKM yang terus kemudian bisa menjadi level menengah, besar, seperti itu. Eksis terus gitu ya, nggak cuma timbul gitu ya. Terus tiba-tiba setahun lagi kita udah nggak dengar. Betul. Wisatawan yang udah promosi gitu, misalnya ke keluarganya, ke mana segala macam, begitu nyampe balik di Lampung, lagi nggak ada lagi. Nggak ada gitu kan. Terus kenapa kita nggak bisa produksi lagi karena satu dan lain hal gitu. Itu kan sebetulnya bisa kita support. Gitu. Tadi kalau dibilang ada 200.000 UMKM dan kebanyakan itu yang terdaftar loh, dan ini informasi yang saya dapatkan dari Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung begitu. Itu paling banyak itu kalau berarti UMKM di bidang apa? Kuliner kah atau makanan? Itu juga banyak ya, makanan. Terus abis itu yang kemudian menjadi oleh-oleh khas Lampung itu juga banyak begitu. Tapis juga kan masih beberapa, padahal kan bisa, kayaknya semua orang Lampung bisa deh tapis gitu kan. Tapis itu pun juga bisa diolah untuk bukan hanya baju, tapi bisa diberdayakan untuk apa, tas, dompet, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi emang perlu inovasi-inovasi juga ya untuk menarik perhatian customer ya. Seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat juga emang di Bandar Lampung ini sudah banyak banget juga ya UMKM yang seperti Mbak Pesi bilang, itu ada banyak kafe juga, kuliner, terus juga batik, penginapan. Dan kalau sebenarnya untuk Lampung sendiri itu sudah bisa dikategorikan sebagai area wisata yang wajib dikunjungi oleh masyarakat Indonesia nggak? Ya harus dong, dan itu harus dimulai dari masyarakat Lampungnya sendiri begitu. Untunglah kita ini hidup di dunia digital ya, begitu. Sebelum ke metaverse digital lah ya, begitu. Nah, jadi sebetulnya beban pemerintah ansih itu dan dunia usaha itu tidak seberat dulu lagi gitu kan, karena ada tangan-tangan anak muda ini yang secara kreatif dan mandiri loh, begitu. Nggak ada tuh yang dibeliin apa kamera segala macam, nggak ada gitu. Dengan kreativitasnya yang sangat tinggi membuat sesuatu yang misalnya dari sisi kasat mata emang bagus kayak gitu kan, tapi ya karena mau ke pantai situ jalanannya masih terjal dan lain sebagainya, tapi mereka angkat sedemikian rupa menjadi menawan sekali. Dan itu kan keren banget. Nah, orang-orang yang seperti itu yang harusnya disupport oleh pemerintah, dan kita pengen jadi jembatan juga sih, kita lakukan beberapa itu untuk kemudian ini bisa lebih maksimal lah, kayak gitu. Iya, kalau sekarang kita lihat sih banyak banget emangnya traveler itu yang tanpa, maksudnya itu
dibayar gitu atau ada support dari pihak mana, mereka udah mandiri berjalan sendiri gitu ya. Sehingga kadang kita juga kalau mencari referensi tempat wisata kita buka sosial media ya. Iya, malah lebih percaya gitu kan daripada terus kemudian ada media-media yang mainstream gitu. Sayangnya ini semua masih seperti berserakan gitu ya, berceceran gitu ya. Orang-orang ini tidak akan mungkin bisa kita ayo ke sini kayak gitu, ayo kita rangkum, kita naungi, enggak gitu, karena karakteristik millennials adalah ingin bebas, betul, free like a bird kayak gitu kan. Yang ada jangan kita naungi gitu, tapi kita ajak kolaborasi. Itu yang dilakukan oleh Business Network sih. Jadi lebih apa ya, menggandeng lah ya, daripada lebih kayak memberikan dorongan atau aturan gitu. Oke. Dan balik lagi nih, kalau tadi kan yang paling menarik itu laut di Lampung ya Mbak Pesi. Kalau menurut Mbak Pesi sendiri itu daerah mana sih yang paling sangat berpotensi lautnya? Apakah di daerah Krui, Pesibar itu kan lautnya sepanjang Tanjung Setia sampai itu apa namanya itu yang sering Setia, terus Mandiri, Labuan segala macam sampai Labuan Jokung ya. Itu kan pantai semua, atau di daerah pesisir gitu, yang paling menarik menurut Mbak Pesi? Kayaknya semuanya menarik ya. Tapi itu tadi karakternya memang berbeda-beda. Kalau yang lain itu selain di Krui, itu memang functionnya itu lebih ke water sport ya, gitu. Tapi kalau kemudian yang di Krui itu memang fungsinya untuk surfing ya, seperti itu. Karena ombaknya besar ya. Kalau seandainya memang ya memang butuh kolaborasi ya, ada grup yang datang secara nasional begitu dan lain sebagainya untuk bisa memajukan bersama. Tapi saya apresiasi gubernur saat ini yang kemudian sudah mulai ya, bukan mulai sih, dari dulu memang sudah oke ya. Kan ada yang namanya proyek nasional Bakau Harbor City, gitu. Nah itu kan Bakauheni itu kan pintu masuk ya, pintu masuknya Lampung kayak gitu kan, apalagi kalau kita naik ferry dari Merak kayak gitu. Nah Bakau ini kan digarap serius dan menjadi proyek pemerintah pusat juga begitu, yang kemudian nanti efeknya itu bisa, menurut saya bisa menjamur potensi-potensi lokal di sana. Informasinya kan ada beberapa grup besar yang juga akan meramaikan Bakau Harbor City ini, Bakau Harbor Front ya, kayak gitu. Jadi ada harbornya, terus itu nanti dari Bakau itu orang bisa stopping by ke beberapa tempat di Lampung yang seinian sama Bakau, seperti itu. Lalu kemudian yang saya dengar ada juga theme parknya yang ada dibangun, jadi wajah halaman depan Lampung ini sudah mulai terbenahi sih menurut saya gitu. Tinggal nanti ke belakangnya kayak gimana gitu. Jadi jangan biarkan anak cucu kita ini hanya mengenal Lampung, pertama transmigrasi, dan yang kedua Waikambas gitu. Masih banyak sekali. Itu bagus, Waikambas oke banget gitu ya, tapi selain daripada itu masih banyak sekali potensi yang bisa digarap. Betul sekali. Gunung-gunung juga banyak sekali di Lampung ini ya. Yang itu yang ada istilahnya negeri di atas awan itu. Iya, itu di Lampung Barat. Betul. Nah itu kan belum bagus. Ini juga. Sebenarnya itu, nah yang sudah kesana itu kalau ngelihat tuh wow banget kan. Kalau misalnya orang yang nggak tahu pasti nanya di mana nih, padahal di Lampung Barat. Kalau Lampung aja kan nggak tahu. Iya benar. Itu sih, jadi nggak hanya sebenarnya kalau di Lampung nih, ya itu nggak hanya laut tapi juga ada gunungnya gitu kan, ada mungkin lebih kayak perkebunan gitu kan, perkebunan kopi atau sawit, karet bisa ya, juga kan, jadi untuk agrowisata juga gitu, juga betul. Iya, kopi salah satu kopi yang bagus kan dari Lampung ya. Tapi pertanyaannya kenapa orang lebih mengenal Gayo, mengapa orang lebih mengenal kopi dari Bali begitu, dan beberapa tempat lainnya. Menurut saya bukan karena jenis kopinya di sini kebanyakan robusta, terus compare to arabica, bukan, tapi ya memang belum digarap aja serius begitu, atau belum didengungkan saja begitu. Karena sebetulnya taste-nya juga even itu robusta versus arabica, itu dengan metode peracikan kopi zaman sekarang sama-sama bisa enak gitu kan, sama-sama layak ekspor gitu. Begitulah. Ya satu hal lagi saya tadi lupa. Ibu kota Provinsi Lampung ini, Bandar Lampung ini, dan beberapa daerah sekelilingnya, kalau nggak salah kan Bandar Lampung ini diapit oleh
Lampung Selatan ya? Iya, ada Lampung Selatan dan Lampung Selatan lah ya. Kalau untuk pintu masuk dari Bako itu kan dari Lampung Selatan baru ke Bandar Lampung. Untuk Bandar Lampung. Nah, antara Lampung Selatan ini kalau orang awam seperti saya kan bedanya mana itu ya, perbatasannya mana masih agak rancu. Tapi yang jelas dua kota ini itu punya segala ya. Bayangin kalau kita lihat view dari hotel, dari salah satu hotel di Bandar Lampung ini, bayangin bisa melihat laut sekaligus bisa melihat bukit gitu kan, tengah-tengahnya perkotaan. Itu kan amazing banget gitu. Itu secara view aja 180 derajat itu aja kita udah bisa dapat semuanya gitu kan. Itu menarik sekali. dari hotel aja udah menarik ya. Belum mengunjungi ke tempat wisatanya ya. Oke. Nah, Mbak Pesi, kalau sebelumnya kan 2 tahun belakang lah ya, di saat pandemi melanda bukan hanya Lampung tapi seluruh Indonesia ya, boleh dibilang untuk pariwisata itu kita bisa dikatakan mati suri karena kan ya untuk menerapkan prokes kita dilarang keluar rumah, harus banyak-banyak di dalam rumah gitu ya, tidak, dan juga dibatasin gitu ya. Nah, untuk tahun 2022 ini kan sudah mulai lagi nih, mulai bangkit lagi. Nah, menurut Mbak Pesi apa sih langkah pemerintah untuk membangun pariwisata itu supaya balik lagi ke semula gitu? Karena salah satu untuk membangun ekonomi itu dari pariwisata itu gitu. Iya. Jadi walaupun masih pro dan kontra mengenai pembebasan antigen dan PCR untuk pelaku perjalanan, menurut saya patut diapresiasi. Hopefully ini kan sebentar lagi akan endemi ya, sudah bukan pandemi lagi begitu. Itu menurut saya salah satu langkah pemerintah untuk mulai gaspol lagi begitu. Karena memang beberapa destinasi favorit di Indonesia ini memang seperti mati suri gitu loh. Kita tahu sendiri Bali seperti apa selama 2 tahun terakhir ini, dan itu membuat tangis dalam hati gitu. Bukan hanya orang Bali tapi juga kita semua orang Indonesia begitu ya. Dengan mudah-mudahan ini adalah ending dari pandemi, terus pembebasan antigen dan PCR, tapi kita tetap menjaga prokes dan lain sebagainya begitu. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan pariwisata di Indonesia lagi, termasuk juga halnya di Lampung gitu. Oke, ya mudah-mudahan sih di tahun 2022 ini ya kita bisa balik lagi untuk khususnya di pariwisata, dan juga karena mempengaruhi juga di UMKM itu ya. Iya betul. Ketika tidak banyak wisatawan yang masuk ke suatu daerah ya, dampaknya itu macam-macam gitu. Bukan hanya pengusaha hotel mah masih punya usaha lain gitu kan. UMKM menengah ke bawah ini ya, yang memang bergantung daily kan, seperti itu. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Nah, Mbak Pesi, ngomongin ekonomi kreatif nih, menurut Mbak Pesi nih kan Lampung nih ada batiknya nih, batik Lampung ya, nggak cuma di Jawa tapi di Lampung juga ada batik. Nah, itu menurut Mbak Pesi itu menjanjikan nggak sih kalau seandainya batik Lampung ini kita bawa go internasional seperti itu? Ya, menjanjikan sekali dong. Semua potensi memang harus kita garap serius. Lampung punya batik, punya kain tapis juga begitu, dan masih punya beberapa potensi yang lainnya begitu. Nah, sebetulnya akhirnya kenapa, apalagi batik itu kan ciri khas Indonesia sekali, yang kita tahu waktu itu sempat jadi pro kontra karena juga diklaim oleh negara lain begitu. Bukan kita bicara masalah klaim-klaiman sih begitu. Kalau menurut saya sah-sah saja suatu negara atau institusi atau masyarakat begitu mengklaim ini miliknya dia dan lain sebagainya, apalagi itu kan tangan gitu ya, handmade seperti itu. Tapi yang harus sebenarnya kita harus bicaranya itu, berpikirnya itu next levelnya begitu. Sebelum kita konfrontatif soal klaim-klaim ini, lebih baik bagaimana caranya potensi batik ini di seluruh Indonesia termasuk di Lampung itu kita garap lebih serius begitu. Bagaimana memberdayakan masyarakat ini begitu untuk itu tadi yang saya bilang, going to the next level begitu. Yang awalnya hanya bisa membatik, tapi terus kemudian dia juga diajarin untuk bagaimana mempromosikan hasil-hasil tangan mereka ini, hasil-hasil karya mereka begitu. Bagaimana kita memberikan pendidikan agar mereka tahu, oh promosi itu nggak mahal-mahal banget kok begitu. Bagaimana sih kamu jangan hanya bisa membatik. Kalau misalnya ibunya membatik nih, dia punya anak gitu yang beranjak dewasa, kita ajarin anaknya untuk foto
Jadi keluarga ini semua nih bangkit secara ekonomi semua gitu. Kakaknya memfoto, adiknya misalnya cewek yang suka selfie seperti itu, kamu mau dikasih tugas untuk kamu posting deh. Begitu bapaknya yang mikirin bagaimana caranya ini mengalokasikan ini. Terus begitu ada misalnya tantenya begitu yang mencariin klien dan lain sebagainya. Kalau ini sebenarnya sederhana kok, cara mengedukasi UMKM itu sederhana, as simple as that begitu. Tapi kalau kemudian kita tidak memulainya dengan mengedukasi mereka, akhirnya tangan-tangan mereka ini hanya sebatas tangan yang hanya bisa membatik. Lalu kemudian mereka jual ke orang lain, begitu ya hasilnya ya cuman dari tangan mereka itu aja, nggak pernah berhenti gitu. Tapi kalau yang ngejual itu juga misalnya tantenya sendiri gitu kan, yang mempromosikan itu anaknya sendiri, yang memanage keuangan itu adalah bapaknya segala macam, kan akhirnya mereka menjadi berdaya. Jadi memperdayakan yang ada aja dulu ya. Jadi satu keluarga ya saling bersinergi gitu ya untuk membangun produksi itu, daripada kita seperti yang jalur biasa ya, kita batik jual selesai begitu terus ya, jadi nggak ada peningkatan seperti itu ya. Oke. Nah ini kan salah satu PR juga ya dari pemerintah ya untuk mensosialisasikan ya. Nah ngomong-ngomong PR pemerintah, kalau menurut Mbak Pesi nih di hari ini kan HUT Lampung yang ke-58 nih. Nah menurut Mbak Pesi sih kinerja pemerintah nih sampai hari ini itu seperti apa sih? Kayaknya saya bukan dalam kapasitas untuk bicara kinerja pemerintah Provinsi Lampung karena day by day saya nggak di sini. Silakan menilai sendiri. Tapi yang jelas Mbak, di era yang serba semakin transparan, ini saya lihat juga di berbagai sektor itu kan orang mengejar potensi rank untuk ease of doing business begitu. Terus kemudian itu tadi jadi investor bisa masuk dan lain sebagainya. Saya yakin pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya untuk itu begitu. Dan kemajuan-kemajuan mereka juga patut diapresiasi, termasuk tadi salah satu contohnya yang Harbor City Front itu bakal Henley Harbor Front seperti itu kan, kalau itu memang udah jadi sesuai dengan ekspektasi semua orang, itu kan bisa menjadi halaman yang indah sekali untuk Lampung, untuk kemudian bisa digarap di tempat-tempat yang lainnya dan pastinya bisa memajukan daerah situ juga ya, khususnya masyarakat di situ. Bayangkan berapa pariwisata wisatawan yang datang ke situ, dan di daerah situ kayak contohnya rumah-rumah warga di situ yang bisa dikelola untuk jadi penginapan. Terus memproduksi untuk buka UMKM berupa bisa kuliner kan, Cendramata situ udah kebayang ya dampaknya luar biasa ya, khususnya warga situ ya. Terus juga pastinya transportasi gitu kan, seperti udah aduh jadi pengen buka usaha di sana. Kalau tadi kan ngomongin pemerintah nih ya, kalau seandainya Mbak Pesi berandai-andai ini ya, kalau berandai-andai menjadi bagian dari pemerintah gitu, Mbak Pesi akan lebih mengenalkan pariwisata apa nih? Bagian dari pemerintah ya? Nggak perlu menjadi bagian pemerintah sih. Nggak perlu. Jadi, saya nggak perlu berandai-andai, hidup saya nggak berandai-andai. Saya lakukan aja apa yang ada di depan saya. Gitu inilah founder dari DN gitu ya. Founder dari DN itu tadi sebagai masyarakat biasa, sebagai manusia, akhirnya salah satu cara saya kemudian untuk bisa memperkenalkan potensi sebuah daerah begitu adalah antara lain dengan ikut memajukan pariwisata dan UMKM-nya. Begitu. Karena menurut saya inilah potensi-potensi masa depan ya. Orang itu butuh katanya life balance ya. Gitu kan sekarang life balance lah yang berbagai macam istilah-istilah millennials itu. Dan salah satunya untuk membuat life balance adalah ya ke objek wisata gitu kan. Jadi jangan jauh-jauh dulu ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita nikmati aja potensi-potensi di sekeliling kita begitu. Itu yang murah dan yang tidak kalah menariknya gitu, karena pikiran kita adalah selain efisien juga buat diri kita masing-masing dan keluarga, dengan seperti itu kita juga punya memberikan kontribusi positif untuk memperbaiki potensi kehidupan ekonomi masyarakat di sekeliling tempat wisata tersebut. Dan mungkin satu lagi ya Mbak Pesi, mindset juga kayaknya harus dirubah ya, karena masyarakat ini kalau dia cuma liburan atau wisata ke dalam kota gitu ya, contohnya misal orang Lampung nih cuma jalan-jalan ke Lampung itu kayaknya
ih biasa aja gitu. Tapi kalau dia jalan keluar kota kayak ke Bali, ke Bandung, dia kayak ada kebanggaan sendiri. Padahal di Lampung kan potensi juga sama gitu, bagus-bagus ya. Jadi kadang mindset ini juga yang harus dirubah ya. Tapi mindset bangga seperti itu, gitu. iya. Menurut saya mindset seperti itu nggak berlaku ya di millennials kita zaman now ya, di millennials Indonesia dimanapun berada menurut saya. Karena apa ya, buktinya mereka posting tuh gitu, mereka dari daerah Tanggamus mereka posting apa yang ada di Tanggamus, mereka dari Lampung Tengah mereka posting apa yang ada di Lampung Tengah begitu. Dan karena mereka lah kan kita akhirnya tahu begitu loh mengenai potensi-potensi yang ada. Dan di beberapa kota di Bandar Lampung ini juga sudah menjamur kayak kedai kopi, kafe-kafe kayak gitu yang lucu-lucu kayak gitu kan. Itu juga geliat perekonomian yang patut diacungi jempol juga sih gitu. Oke Mbak Pesi, nah selama udah berapa kali kayaknya udah sering banget ya, dari tahun berapa nih yang sering ke Lampung gitu kan? Dari 2017 ya, udah mondar-mandir ke Lampung gitu. Kesan apa sih yang ada di Lampung ini? Dari orangnya seperti apa, tempatnya seperti apa gitu di Lampung ini, kalau menurut Mbak Pesi? Orangnya baik-baik ya, ramah-ramah ya. Terus support dan ini salah satu potensi positif Lampung untuk bisa menjadi, let's say kalau kita bicara Bali ya, kayak gitu adalah orangnya itu open, terbuka terhadap orang luar, orang baru begitu kan. Saya rasakan, saya dan keluarga merasakan hal itu. Kita diterima secara welcome, walaupun kita kan nggak berdomisili di sini, kita nggak tinggal di sini, tapi setiap kali ke sini kita berkegiatan segala macam, mereka welcome, mereka sangat membantu dan lain sebagainya. Kita jadi banyak teman, banyak relasi di ini. Itu kan salah satu faktor masyarakat yang tidak menutup diri gitu. Kalau nggak menutup diri kan mereka akan terbuka terhadap siapapun, termasuk juga wisatawan gitu. Nah, wisatawan yang kesini kan manusia ini kan bicaranya hati ya, gitu rasanya enak banget ya diterima dengan hangat dan lain sebagainya. Someday dia akan kembali lagi, atau someday dia akan membawa cerita kepada orang lainnya begitu, untuk enak loh ternyata di Lampung itu, karena masyarakatnya nggak bersekat-sekat dan lain sebagainya. Ini kan yang harus dipertahankan. Betul. Heterogennya itu yang harus dipertahankan. Iya. Karena kalau dulu katanya sih kalau orang luar Lampung mau ke Lampung tuh takut, karena Lampung terkenal begal. Iya. Yang teringatan yang itu negatifnya aja, padahal di Lampung banyak banget potensi wisatanya. Orangnya seperti Mbak Pesi bilang welcome gitu kan. Jadi jangan takut dengan yang berita-berita negatif itu ya. Jadi kan kalau dulu kan ada gium ya, bad news is a good news gitu. Tapi jangan biarkan bad news ini menjadi sesuatu yang kemudian memuncak. Caranya apa begitu? Misalnya ada konflik di suatu daerah yang kita tahu beberapa tahun yang lalu terjadi di Lampung, lalu kemudian ada kasus begal dan lain sebagainya. Caranya dengan tidak maksudnya kalau mengatasi konflik itu kan di setiap daerah selalu ada. Pasti ada ya. Tapi carilah cara lain begitu ya, dengan cara menutupi berita-berita jelek ini dengan berita-berita potensi-potensi yang ada, dari anak mudanya, dari pariwisatanya, dari ekonomi kreatifnya begitu, dari hasil alamnya, kayak gitu-gitulah. Jadi bad news juga nanti akan tenggelam sendiri tenggelam orang udah lupa gitu kan. Oke, Mbak Pesi, nggak kerasa nih udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Dan ini dong closing statement dari obrolan kita selama 30 menit ini tentang pariwisata dan ekonomi kreatif buat pemirsa Kupas TV Lampung. Oke, closing statementnya adalah Lampung punya banyak sekali potensi pariwisata dan ekonomi kreatif juga harus diberdayakan begitu. Jadi cintailah apa yang menjadi surrounding kita, di sekeliling kita, sebelum kita berpikir jauh-jauh ke depannya begitu. Itu sih. Dan jangan lupa juga saksikan Diskursus Network di saluran YouTube-nya Diskursus.net. Gitu, kita punya cukup banyak playlist. Ada ini sebentar lagi jam 5, nggak apa ya? Nggak apa. Jam 5 sore kita punya 5 PM at Lampung. Itu program setiap jam 5 sore kita wawancara dari satu tempat ke tempat yang lain mengenai current news lah yang terjadi selama 1 minggu ini. Hari ini untuk kemudian di live-kan di IG, lalu kemudian ada di playlistnya YouTube Diskursus.net. Hari ini kita mengangkat topik soal ini PTM kan menjelang dibuka nih, pelajaran tatap muka begitu, sudah siapkah dan seberapa prokeskah sekolah-sekolah tersebut akan mengawal
PTM ini begitu. Nanti yang hadir diwawancara oleh Diskursus Network itu adalah dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Luar biasa. Dan masih banyak lainnya. Kita punya setirin aja. Itu setiap hari kegiatan itu atau programnya? Programnya di playlist YouTube kan begitu. Tapi yang live itu yang 5 PM at Lampung. Itu setiap Jumat sore. Setiap Jumat sore jam 5. Oke, sebentar lagi berarti habis dari sini langsung pindah ke channel gitu. Oke, udah boleh tepuk tangannya. Gak terasa sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Mbak Pesi, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sukses untuk kupas tuntasnya. Terima kasih. Begitu. Mungkin lain kali bisa kita ngobrol-ngobrol dengan tema yang lain ya, atau bisa kita ganti kolaborasi dengan Network. Apa aja buat Lampung gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Pesi, sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan juga terima kasih kepada pemirsa Kupas TV Lampung yang sudah menyimak obrolan kita selama 30 menit terakhir. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung bisa nonton lagi di YouTube kita di Kupas TV Lampung atau nonton di Instagram kita di Kupas Lampung. Oke, saya Reni Agustina, sampai jumpa. Banyak banget nih.